Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pertemuan yang kelima ini adalah aspek manajemen ya, terkait dengan studi kelayakan bisnis ya. Di mana suatu usaha itu ya banyak gagal gara-gara pengelolaannya yang tidak baik ya, manajemennya yang tidak baik. Makanya sebelum membuka usaha ya atau buka perusahaan perlu sekali ya membuat dokumentasi ataupun menganalisis terkait layak apa tidaknya dari aspek manajemen itu untuk perusahaan itu sebelum didirikan atau dijalankan ya. Pertama-tama ya kita ke epistemologi pengertian daripada manajemen. Ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengelolaan di sini adalah mencakup aspek semua anggota atau melibat semua daripada anggota organisasi, karyawan maupun sivitas daripada organisasi perusahaan. Kemudian di dalam laporan studi kelayakan kita perlu merancang daripada perencanaan ya. Perencanaan ini yang pertama adalah usaha apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi usahanya juga harus jelas ya. Kemudian produknya harus jelas ya. Kemudian juga kalau usaha jasa, usahanya itu juga harus jelas. Ini terkait dengan apa usaha perusahaan. Kemudian mengapa melakukan usaha tersebut ya, membuat produk tersebut. Alasannya kenapa? Karena kebutuhan pasar, potensi pasar yang besar, apa karena peluang pasarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah di mana perusahaan itu akan didirikan atau dibangun ya, dengan mempertimbangkan aspek produksi ya, letak yang strategis ya, berdasarkan kondisi-kondisi dan analisis daripada faktor primer atau yang utama maupun faktor sekunder ya, atau pendukung di dalam memilih lokasi usaha ya. Kemudian kapan untuk memulai atau membuka usaha? Ini semua dirancang dalam tahap perencanaan aspek manajemen ya. Kapan, apa terhitung bulan atau awal tahun ya kan, sehingga untuk mempermudah ya perhitungan progres daripada pelaksanaan usaha. Kemudian juga siapa pelaksananya. Jadi harus ada dulu manajernya ataupun penanggung jawab daripada pendiri perusahaannya, harus ada dulu ya. Kemudian berikutnya bagaimana prosesnya. Nah, proses ini adalah bentuk pelaksanaan atau rencana pelaksanaannya ya nantinya yang mencakup semua aspek di dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian perencanaan ini merupakan suatu proses atau salah satu fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan dan memprediksikan tindakan-tindakan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Jadi suatu usaha apapun ya, apapun keputusannya ya, itu harus direncanakan ya. Termasuklah membuka usaha. Jadi membuka usaha pun harus direncanakan. Kalau usaha tanpa rencana yang baik ya, akan berdampak kerugian ataupun akan berdampak perusahaan itu akan cepat untuk ditutup atau kalah saing dan sebagainya. Kemudian juga pendekatan dalam perencanaan ini ada approach yang perlu diketahui ya. Jadi dalam perencanaan itu untuk menggagas isi pertanyaan atau perencanaan ini adalah pendekatan atas bawah atau top down. Ini adalah suatu pendekatan yang memang suatu ide program-program ya pelaksanaan perusahaan itu dari atas idenya kemudian baru diterapkan kepada bawahan. Kemudian pendekatan bawah atas atau bottom up ini adalah pendekatan ya mengakomodir daripada program-program perusahaan ya, di idenya itu dari bawah kemudian ke atas kemudian baru nantinya diputuskan untuk dilaksanakan ya. Kemudian yang pendekatan ketiga ini adalah mix ya, campuran ya. Mixed approach ini adalah gabungan daripada pendekatan atasan, atas bawah dan juga pendekatan bawah atas atau top down maupun bottom up ya di dalam perencanaan usaha. Kemudian pendekatan kelompok. Jadi di dalam pendekatan kelompok ini ya kan perlu sekali komite khusus untuk merancang daripada rencana usaha ya, secara yang mencakup semua aspek yang saya jelaskan tadi ya. Pendekatan kelompok ini dia yang bertanggung jawab dan bertugas untuk merancang program-program pelaksanaan daripada perusahaan. Kemudian fungsi-fungsi perencanaan itu
adalah yang pertama, seperti dalam bukunya Profesor Husain Umar ya, dalam buku studi kelayakan bisnis, bahwa fungsi perencanaan itu sebagai menerjemah kebijakan. Artinya adanya rencana, adanya benang merah untuk implementasi daripada ide-ide usaha ya. Jadi adanya langkah-langkah untuk mengarah kepada implementasi pelaksanaan daripada usaha. Kemudian perkiraan yang bersifat ramalan, yang namanya rencana pasti bersifat forecasting atau meramal ya, sesuatu di masa yang akan datang. Kemudian fungsi perencanaan ini adalah berfungsi ekonomi ya, karena base orientasi perusahaan itu adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian berikutnya memastikan suatu kegiatan. Jadi dengan adanya perencanaan ini ya, jelas suatu kegiatan atau program itu akan pasti untuk dilaksanakan ya. Kemudian adanya alat koordinasi. Jadi fungsi perencanaan juga sebagai alat koordinasi dan juga sarana pengawasan ya di dalam pada saat operasionalisasi perusahaan. Nah, berikutnya macam-macam perencanaan ya, dilihat dari jangka waktunya ya. Perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang, ini 25 sampai 30 tahun, kemudian perencanaan jangka menengahnya 3 sampai 5 tahun, kemudian perencanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, jadi di dalam studi kelayakan bisnis tahap perencanaan, program-program dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini harus dibuat. Mulai daripada visi misi perusahaan dan sebagainya ya, sampai dengan tujuan-tujuan, sampai dengan rencana operasionalnya. Jadi rencana strategis dan rencana operasional. Jadi perusahaan juga pun ini harus menerapkan perencanaan-perencanaan dalam bentuk renstra maupun renom, rencana operasional ya, dari tingkatan manajemennya. Kemudian tahap berikutnya, organizing atau mengorganisasi. Langkah-langkah pengorganisasian adalah merincikan seluruh pekerjaan yang harus direncanakan. Jadi dirinci ya. Kemudian struktur organisasinya dibuat dulu untuk rancangan kelayakan daripada usaha. Mulai dari top manager sampai dengan low manager. Jadi semuanya dibuat gambar struktur perusahaannya. Kemudian membagi beban kerjanya ya. Kemudian mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Kemudian menetapkan mekanisme daripada pelaksanaan pekerjaan. Kemudian memantau efektivitas organisasi. Jadi ini perannya organisasi dalam perusahaan. Makanya ketika organisasinya termanage dengan baik, terpola dengan baik, mulai dari struktur top management sampai dengan low management ya, insya Allah perusahaan itu akan solid dan bisa berhasil untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Kemudian cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi ini diharapkan melaksanakan fungsi penting untuk membantu ketidakmampuan anggota sebagai individu dalam rangka mencapai tujuan yang sulit dan bahkan tidak mungkin dicapai sendiri. Makanya pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan anggota atau banyak orang akan mudah untuk dilaksanakan dalam hal untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian secara teori di buku pengantar manajemen ya, ada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi atau asas organisasi. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Ini tujuan organisasi itu untuk apa saja ya. Yang jelas kalau misalnya orientasinya adalah profit, pasti organisasi itu adalah untuk meningkatkan keuntungan atau untuk menghasilkan. Kemudian departementasi ya, di dalam asas organisasi itu ada departemen-departemennya, bidang-bidangnya. Kemudian adanya pembagian kerja, kemudian adanya koordinasi di dalam pekerjaan, lintas bidang di dalam suatu organisasi. Kemudian adanya pelimpahan wewenang, kemudian adanya rentang kendali antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Kemudian ada jenjang organisasinya ya, dari mulai top management ya sampai dengan yang paling bawah, low management. Kemudian adanya kesatuan perintah. Jadi dalam suatu organisasi itu terintegrasi kesatuan perintah. Jangan sampai nantinya dalam satu organisasi banyak perintah sehingga menimbulkan kebingungan bagi si bawahan ya di dalam melaksanakan perintah-perintah dan juga kebijakan dari perusahaan. Kemudian pedoman organisasi ini perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, artinya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan ya pada saat diimplementasikannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya ada 4 elemen dalam struktur organisasi ya. Yang pertama adalah spesialisasi aktivitas. Jadi spesifikasi tugas itu perorangan
Standarisasi aktivitas ini prosedur yang digunakan organisasi, kemudian koordinasi aktivitas dan besar unit kerja. Jadi 4 elemen ini yang mendukung daripada struktur organisasi suatu perusahaan, sehingga perusahaan itu jelas-jelas solid, jelas-jelas terukur ya dengan struktur dan fungsi elemen-elemen yang terbentuk dalam struktur organisasi itu sendiri. Kemudian secara teorinya di fungsi struktur organisasi itu ada organisasi garis, fungsional, organisasi garis dan staf, dan organisasi gabungan, dan organisasi matriks. Ini pengantarnya. Kalau organisasi garis itu adalah organisasi yang langsung dari atasan terhadap bawahan ya, stafnya. Kalau organisasi fungsional ini organisasi yang memang pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan fungsi daripada pekerjaannya masing-masing. Misalnya ada manajer puncak, manajer bagian pemasaran, manajer bagian SDM, manajer bagian keuangan dan sebagainya. Kemudian organisasi garis dan staf ya. Kemudian organisasi gabungan, organisasi matriks. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah POAC tadi planning, kemudian organizing, kemudian pergerakan atau activating ya. Fungsi pergerakan dalam manajemen ini adalah untuk mempengaruhi seseorang. Makanya perlu sekali seorang manajer itu seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan di dalam perusahaan. Bisa mempengaruhi orang, kemudian bisa membuat seseorang mengerjakan tugas dengan baik, kemudian bisa memelihara kesetiaan pada pimpinan tugas dan organisasi. Kemudian seorang pimpinan ini bisa menanamkan rasa tanggung jawab kepada bawahannya. Kemudian suatu usaha menggerakkan orang atau orang ya untuk suka dapat bekerja atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan ini suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Jadi di dalam laporan studi kelayakan bisnis pun ya harus dijelaskan tipe kepemimpinan di dalam perusahaan ya pada tahap pergerakan ini, sehingga nanti ketika perusahaan itu dijalankan ya manajer sudah tahu menerapkan prinsip kepemimpinan, gaya kepemimpinan mana yang dipilih seperti itu ya. Kemudian menurut Chapman yang dikutip dari Dalam Tempo dalam bukunya Profesor Hussein Umar bahwa 5 landasan kepemimpinan yang kokoh. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu melihat daripada cara berkomunikasinya yang baik. Kemudian seorang pemimpin itu pandai memberi motivasi kepada bawahannya. Kemudian seorang pemimpin itu mempunyai kemampuan untuk memimpin. Kemudian seorang pimpinan juga harus bisa mengambil keputusan terutama dalam waktu yang emergensi atau dalam waktu yang cepat. Kemudian seorang pimpinan juga harus memiliki kekuasaan yang positif ya. Jangan sampai kekuasaan yang negatif yang untuk mengelabui atau menipu. Nah, ini juga 5 landasan kepemimpinan menurut Dalam Tempo ya atau Chapman ya di dalam bukunya Profesor Hussein Umar. Kemudian pengendalian, controlling ya. Fungsi pokok pengendalian ya ini adalah mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Kemudian memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi, kemudian mendinamisasikan organisasi dan mempertebal rasa tanggung jawab ya. Jadi ini fungsi pengendalian ya di dalam manajemen perusahaan. Kemudian usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dan perencanaan guna untuk mendesain ya sistem informasi umpan balik dan membandingkan sistem kerja dengan standar yang telah ditetapkan dulu ya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber perusahaan itu dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri sistem pengendalian itu adalah yang pertama akurat, yang kedua adalah tepat waktu, ketiga itu sistem pengendalian itu harus objektif ya, kemudian komprehensif atau holistik ya menyeluruh, kemudian dipusatkan pada titik pengendalian yang strategis, kemudian ekonomis, kemudian realistis dari sisi organisasi, kemudian fleksibel pelaksanaannya, kemudian perspektif dan operasional, kemudian diterima oleh anggota organisasi. Ini ciri-ciri dari sistem controlling atau pengendalian. Kesimpulannya dari analisis manajemen di atas ya, maka pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan sehingga rencana bisnis tersebut layak atau sebaliknya untuk dilaksanakan. Jadi tim visibility ya, studi kelayakan dari aspek manajemen pengolahan usaha nantinya pada saat usaha ini dirancang dan berdiri dan beroperasi ya,
disimpulkan dulu aspek manajemen ini, ketersediaan orangnya, struktur organisasinya, pelaksanaannya, kira-kira layak apa tidak dari aspek manajemen ini untuk didirikan usahanya. Kalau misalnya layak, berarti usaha itu terus untuk dilakukan analisis yang lainnya yang lebih layak terkait dengan studi kelayakan bisnis. Baik, mahasiswa yang kami banggakan ya dalam kesempatan ini, kalau memang ada pertanyaan ya, saran ya, kami persilahkan ya. Untuk video ya kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar di era pandemi.